Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Ternyata menyimpan ganjalan dalam hati memang memiliki dampak negatif yang sangat merusak dalam usaha kita membangun kehidupan bersama. Aliran air hidup di dalam kehidupan pribadi kita jelas jadi terganggu. Belum lagi flow of life dalam kehidupan rumah rohani yang ada. Otomatis cepat atau lambat bakal mengalami gangguan juga. Penyebab masih bisa terjadinya gesekan yang mengakibatkan ada saja orang-orang tertentu yang sudah ada dalam kegerakan, jadi menyimpan ganjalan satu sama lain adalah karena orang yang bersangkutan belum betul-betul mati dari self atau dari keakuan, belum betul-betul mengosongkan diri. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5-6 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sesungguhnya saat seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya, Bapa sudah menanamkan benih ilahi yang sama seperti yang Yesus miliki. Hati yang penuh kasih, tulus, dan selfless. Sehingga otomatis orang yang bersangkutan akan memanifestasikan kehidupan yang sama seperti yang Yesus sudah tunjukkan selama ia hidup di atas muka bumi ini. Permasalahannya, seringkali orang percaya yang bersangkutan kurang mampu atau baca teledor dalam menjagai benih ilahi yang ada. Hidupnya kembali tercemar atau terjadi percampuran sehingga selalu ada peluang untuk self atau keakuan kembali memunculkan dirinya. Orang percaya kembali memunculkan self dalam kehidupan sehari-hari pasti akan memanifestasikan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bersangkutan mengejar atau mengutamakan kepentingannya sendiri, menangguhkan atau bahkan menyingkirkan kepentingan kerajaan sorga, kepentingan rumah rohani, ataupun kepentingan orang lain. Disinilah pentingnya orang percaya lain, sesama saudara dalam rumah rohani, untuk bisa saling mendoakan. Saya percaya kuasa doa masih tetap bekerja, apalagi di antara sesama saudara dalam rumah rohani yang sama. Matius pasal 18 ayat 19-20 mencatat, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, orang yang bersangkutan jadi mengejar pengakuan manusiawi dan puji-pujian yang sia-sia. Sesungguhnya saat kita memasuki dunia pelayanan, tujuan kita adalah agar apa yang kita lakukan dapat memperkenan hati Tuhan. Semua jenis aktivitas pelayanan tersebut kita lakukan karena kita mencintai Dia. Jadi tidak ada ruang untuk kita mencari pujian atau pengakuan dari orang-orang lain. Kepuasan kita adalah saat kita menerima kesaksian Roh bahwa Bapa berkenan atas apa yang kita lakukan. Arah hati kita jadi berpaling dan mulai mencari pengakuan atau pujian dari orang lain, biasanya dikarenakan kadar cinta akan Tuhan dalam batin kita mulai merosot. Biasanya hal tersebut dikarenakan faktor persekutuan pribadi kita dengan Tuhan mulai mengendor akibat aspek kelelahan fisik ataupun kelelahan psikis yang tidak segera ditanggulangi. Belajarlah untuk menjaga keseimbangan dalam pelayanan. Jangan jadi terlalu sibuk dalam dunia pelayanan sampai kita tidak memiliki waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi melalui penyembahan, pengagungan, atau perenungan firman. Justru melalui penyembahan, pengagungan, dan perenungan firman itulah tubuh kita akan disegarkan kembali, jiwa kita akan dipulihkan. Dan saya percaya itulah saatnya kita akan selalu alami hati yang mencintai Tuhan terus berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam batin kita. Yang ketiga, orang yang bersangkutan jadi menganggap dirinya lebih penting, lebih dipakai Tuhan, lebih diurapi dan lain-lain dibandingkan orang lain.
self atau keakuan yang bangkit kembali dalam hidup seorang pelayan Tuhan atau jemaat akan menyebabkan masuknya roh persaingan yang tidak sehat dalam rumah Tuhan. Inilah penyebab pertengkaran atau percekcokan yang merusak kesehatian dalam rumah rohani. Inilah iblis purbakala yang juga merasuki hidup para murid Yesus. Sehingga menit terakhir sebelum Yesus ditangkap, mereka justru terus berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 22 ayat 24. Saya percaya inilah saatnya untuk setiap kita sebagai anggota tubuh dalam satu rumah rohani akan bisa betul-betul meleburkan diri dan memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Amin.